Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih berjumpa lagi di kuliah manajemen kualitas bersama saya Pak Nanang. Hari ini kita masuk minggu ke-7. Nah, mahasiswa, dalam minggu ini kita lanjutkan mata kuliah kita dari minggu lalu, yaitu masih di topik Six Sigma bagian yang kedua. Baik, jadi objektif kuliah kita pada hari ini, mahasiswa dapat mengetahui penerapan Six Sigma sebagai metode untuk penerapan manajemen kualitas di industri. Nah, Six Sigma yang pertama adalah metode DMAIC ya. Ini melanjutkan dari kuliah kita minggu lalu. Kemudian Six Sigma yang kedua adalah metode DMADV. Nah, kita melanjutkan Six Sigma metode DMAIC yang minggu lalu. Kita minggu lalu sudah masuk define, measure, and analyze. Sekarang kita masuk ke improve and control ya. Improve adalah untuk menentukan, memprioritaskan, dan mengimplementasi solusi dari tiap masalah yang sudah tervalidasi. Sementara control adalah menjaga agar solusi yang sudah diterapkan tetap berjalan agar permasalahan tidak muncul kembali. Nah, minggu lalu jangan lupa ya mahasiswa, kita sudah masuk ke studi kasus Six Sigma, yaitu pabrik perakitan kursi, ini di furniture. Nah, Six Sigma metode DMAIC, ini kita masuk ke langkah keempat, ya, yaitu improve, perbaikan, yaitu tujuannya mengembangkan dan menerapkan solusi untuk mengatasi akar penyebab masalah cacat dalam perakitan kursi. Nah, ini seperti aktivitas improve itu pelatihan ulang operator ya, jadi buat pelatihan sehingga operator itu lebih mahir dalam memasang kursi. Nah, ini mengadakan pelatihan ulang untuk para operator mengenai teknik perakitan yang benar dan standar kualitas yang harus dipenuhi. Misalnya perakitan dalam penggunaan alat perakitan otomatis untuk memastikan pemasangan komponen yang konsisten. Kemudian juga peningkatan alat dan peralatan, mengganti atau memperbaiki alat perakitan jika ditemukan alat yang sudah aus atau kurang presisi, alat baru dengan teknologi yang lebih baik seperti bor otomatis yang mampu mengontrol torsi secara tepat dapat mengurangi kesalahan manusia. Kemudian penerapan sistem quality gate. Nah, ini memasang checkpoint kualitas pada kritik-kritik kritis di mana proses perakitan di mana komponen tersebut diperiksa sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan visual atau alat inspeksi otomatis untuk mendeteksi cacat sejak dini. Nah, ini kita masuk langkah kelima, yaitu kontrol ya, menjaga dan mengendalikan. Tujuannya menjaga dan mengendalikan untuk memastikan bahwa hasil perbaikan tetap berjalan dengan baik. Terus kontrol ini menggunakan kontrol chart untuk memantau proses. Nah, ini mahasiswa juga sudah tahu seperti minggu lalu kontrol chart itu di dalam analyze juga digunakan. Nah, ini juga dalam kontrol juga bisa digunakan lagi. Ini untuk menggunakan kontrol chart untuk memantau tingkat cacat pada setiap batch produksi. Dengan ini perusahaan bisa mendeteksi jika ada penyimpangan dalam proses produksi yang perlu diperbaiki. Terus checklist. Nah, ya mahasiswa, nah, kalian bisa lihat deskripsinya ini. Intinya checklist itu supaya memastikan bahwa setiap komponen itu sudah dicek, ya. Setiap komponen sudah dicek sehingga bisa memastikan bahwa produk itu semuanya sudah dicek. Nah, ini namanya checklist inspeksi. Kemudian audit rutin pada area perakitan. Nah, audit ini adalah pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh tim lain, ya. Jadi memeriksa peralatan, mesin, prosedur, apakah sudah diikuti. Nah, ini bisa dilakukan oleh tim lain, tim kontrol kualitas. Nah, kita masuk ke Six Sigma yang baru ya. Nah, ini yang kemarin kan metode DMAIC.
Ini Six Sigma metode DMADV. Jadi metode lain dalam Six Sigma ini adalah DMADV. Nah, ingat-ingat ya mahasiswa, ini agak beda dengan metode yang minggu lalu. Metode ini digunakan untuk merancang atau mengembangkan produk atau proses baru, ya. Jadi kalau minggu lalu intinya untuk meningkatkan atau menghilangkan cacat, ya, meningkatkan produk atau menghilangkan cacat. Nah, kalau yang minggu ini di MEDV itu adalah digunakan untuk merancang atau mengembangkan produk atau proses baru. Nah, ini metodenya agak sedikit berbeda, tapi juga ada beberapa yang sama ya, seperti prosesnya itu dimulai dari define. Nah, minggu lalu juga dari define juga yang di make itu. Measure juga masih dipakai, analyze masih dipakai, cuman yang tahap keempatnya ini adalah design and yang tahap kelima verify. Ya, jadi tujuan DMADV ini untuk mencegah masalah kualitas sejak awal dengan memastikan produk atau proses baru sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dibandingkan dengan DMAIC yang lebih fokus pada peningkatan proses atau produk yang sudah ada. Ini menciptakan produk atau proses baru yang memenuhi standar Six Sigma. Nah, kalau kita masuk ke studi kasus Six Sigma, pembuatan desain kursi baru ini ya. Jadi kalau minggu lalu di Mac itu mengurangi cacat. Nah, kalau minggu ini di MEDV pembuatan desain kursi baru. Ya, yang pertama define atau definisikan. Nah, tujuannya agak sedikit berbeda ya dari minggu lalu. Dalam minggu ini menetapkan tujuan proyek, yaitu mendesain kursi baru yang memenuhi kebutuhan pasar dan menawarkan desain yang unik, kenyamanan, serta daya tahan yang aman. Nah, ini. Jadi si perusahaan ini ingin mendesain kursi baru dengan spesifikasi yang tadi ya, unik, nyaman, serta daya tahan yang lama. Nah, terus kemudian mereka mensurvei nih kebutuhan pelanggan seperti apa. Jadi kebutuhan dan preferensi pelanggan seperti desain yang ergonomis, bahan ramah lingkungan, dan harga kompetitif. Nah, ini adalah hasil survei pelanggan. Survei atau riset pasar dapat membantu menggali lebih dalam ekspektasi konsumen. Kemudian measure. Nah, measure ini mengumpulkan data dalam hal ini, mengukur parameter yang diinginkan pelanggan seperti tinggi dudukan, daya tahan bahan, ukuran kursi ideal, data dari survei pelanggan, atau secara desain dapat digunakan sebagai tolok ukur. Nah, kalau di DMADV ini banyaknya lebih fokus ke pelanggan ya, karena desain kursi ini akhirnya juga harus memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, measure, masih measure, ini kita masuk spesifikasi teknis. Ya, ini menetapkan spesifikasi teknis yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, seperti bahan yang kuat, warna, dan fitur tambahan ya, misalnya lengan atau sandaran yang bisa disesuaikan. Nah, kita sekarang masuk analyze ya, analisis desain alternatif. Menganalisis berbagai opsi desain kursi, membandingkan aspek estetika, ergonomis, biaya produksi, identifikasi elemen desain yang dapat mengoptimalkan kenyamanan dan fungsionalitas. Kemudian kita masuk desain. Nah, ini dimulai dari pengembangan prototipe ya. Nah, pengembangan prototipe ini membuat prototipe kursi berdasarkan desain yang dipilih dan menguji kenyamanan serta daya tahan. Prototipe ini akan diuji apakah memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Nah, masih juga desain. Jadi kalau misalnya prototipe itu adalah di kursi yang sudah dibuat awal. Nah, jika prototipe pertama belum memenuhi standar atau ekspektasi pelanggan, desain bisa diulang atau diperbaiki hingga mencapai desain yang optimal. Kemudian verifikasi. Nah, sesudah dibuat kursinya, kita verifikasi atau mengetes ini ya. Jadi pengujian kualitas dan kesesuaian. Menguji kursi sesuai dengan standar kualitas, kebutuhan pelanggan seperti tes daya tahan beban, uji keamanan, dan evaluasi kenyamanan. Nah, ini contoh kursi baru seperti yang digambar ini. Ya, dia
adalah kursi hasil desain terbaru. Kemudian verifikasi termasuk di dalamnya adalah validasi dengan pelanggan. Ini mengumpulkan umpan balik dari pelanggan potensial mengenai prototipe akhir untuk memastikan apa? Untuk memastikan kursi memenuhi ekspektasi mereka ya. Jadi seperti yang kita ketahui ya, dari untuk manajemen kualitas ini yang penting adalah untuk mencapai keinginan pelanggan. Ya. Terus produksi dan implementasi, setelah verifikasi berhasil, kursi tersebut siap diproduksi dalam skala besar dan diluncurkan ke pasar. Jadi ini adalah produknya sudah masuk tahap terakhir, yaitu produksi dan implementasi. Ya. Jadi akan diproduksi secara massal atau banyak dan kemudian akan di launching di pasar. Baik, jadi mahasiswa kita masuk di kesimpulan. Nah, kesimpulan pada kuliah hari ini, tadi jangan lupa ya, mahasiswa kita sudah melanjutkan di proses di mic tadi ya, terutama pada tahap improve and control. Nah, kemudian apa? Terus kemudian kita lanjut ke DMADV. Ya, jadi dengan menggunakan DMADV ini, desain dan produksi kursi baru. Nah, kita tadi lihat kasus studi tadi ya, terutama pada kursi baru ini bisa dilakukan dengan lebih terstruktur. Ya, maksudnya apa? Maksudnya tadi menggunakan tahap-tahap yang baku dan benar. Nah, itu maksudnya terstruktur sehingga dokumentasi dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga apa? Sehingga memastikan bahwa produk akhir memenuhi kebutuhan pelanggan, memiliki kualitas tinggi, dan dapat diterima di pasar. Nah, ini tiga hal ini adalah juga target kita di kuliah manajemen kualitas ya, bahwa mahasiswa semuanya mulai dari sekarang, nanti kalau kalian sudah kerja di industri, bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh industri itu harus tadi memenuhi kebutuhan pelanggan, memiliki kualitas tinggi, dan otomatis bisa dapat diterima di pasar. Nah, itu adalah kesimpulannya. Jadi berikutnya nanti ada tugas ya, mahasiswa. Nanti kalian bisa explore lagi penggunaan DMADV untuk mendesain suatu produk. Ya, nanti kalian bisa lebih eksplor ke teknis-teknisnya, menggunakan teknis-teknis apa DMADV. Ya, nanti kalian bisa explore. Jadi nanti kita berikutnya, slide berikutnya adalah masuk ke tugas minggu atau tugas hari ini. Baik, jadi tugas minggu ke-7 ini, ya nanti silahkan kerjakan tugas dan submit tugas hard copy di ruang dosen teknik lantai 2 ya. Nanti letak aja di meja besar. Nah, ruang dosen lantai teknik ini agak di ujung paling belakang ya, mendekati ujung. Nanti tugasnya kalian kumpulkan dan bisa kalian letak aja di meja besar. Jadi paling lambat jam 2 hari ini ya, jam 2 hari ini tanggal 5 bulan 11 2025. Tugas ini juga sebagai bukti kehadiran kalian ya mahasiswa. Jadi tolong perhatikan siapa yang submit tugas berarti dia hadir pada hari ini ya. Nah, itu. Jadi ini penting sekali ya untuk submit tugas pada hari ini. Nah, jawaban tulis tangan di kertas double folio ya. Ingat-ingat ya, tulis tangan di kertas double folio. Berikut ini soal tugas hari ini. Ya, jadi yang pertama, rangkum isi kuliah hari ini. Yang kedua, studi kasus Six Sigma di MADV. Nah, ini studi kasusnya. Sebuah perusahaan vas bunga PT Flower Top ingin mendesain produk baru, yaitu vas bunga yang sesuai untuk perkantoran modern. Nah, gunakan langkah-langkah di MADV untuk mendesain vas bunga baru tersebut. Nah, ya. Jadi DMADV ini jangan lupa ya mahasiswa, dia itu sebenarnya untuk mendesain suatu produk atau proses baru supaya apa? Supaya memenuhi kualitas ya intinya itu. Nah, demikian ya mahasiswa untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa nanti buat tugasnya dan silakan submit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kuliah kita pada minggu ke-7 ini alhamdulillah sudah selesai. Jangan lupa ya mahasiswa nanti untuk mengerjakan tugasnya dan silakan submit juga pada hari ini. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.